Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumil amma ba'd. Para jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah dan inayahnya. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala takdir bisa beriman kepada Allah dan melaksanakan ketaatan, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan senantiasa kita selalu berniat nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan dan kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi bidarain amin. Wa min suratil lati yudhkaru biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaquluha makiyatun nuzilat fil kitab. Dan di antara dan surah-surah yang disebutkan pula di dalam Al-Qur'an yaitu surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hiya kulluha makiyatun, ini turunnya di Mekah. Sebahagian lagi mengatakan turunnya di Madinah, terkecuali ayat yang ke-13 itu turunnya di Mekah. Wa ka'ayyin min qaryatin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang kafir dan yang berpaling daripada jalan Allah, adalla a'malahum, Allah menyia-nyiakan akan amal kebaikan mereka. Ini di waktu di dalam dunia, di waktu di akhirat. Adapun di dalam dunia, orang-orang kafir itu kebaikan mereka dibalas Allah Ta'ala akan kebaikan dunia. Jadi kenapa orang-orang kafir itu banyak kaya? Kemungkinan terbesar mereka pun melakukan amal kebaikan, tetapinya kebaikan mereka itu cuma dibalas Allah di waktu di dalam dunia. Sedangkan nanti di akhirat, adalla a'malahum, Allah Ta'ala menghapus semua kebaikan-kebaikan mereka. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwa haqqun min rabbihim, orang yang beriman, beramal soleh dan beriman dengan apa jua pun yang diturunkan kepada Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, yang itu turun daripada Tuhan mereka, kaffara 'anhum sayyi'atihim, yang pertama orang Allah akan mengampuni semua dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Baik keadaan itu keadaan di dunia. Contohnya saja adalah sholat tahajud. Sholat tahajud dengan qiyamul lail itu beda. Sekalipun sama-sama sholat, kalau qiyamul lail
itu diantaranya manfaatnya orang itu nanti digoyur hisab, tidak dihisab Allah Ta'ala. Jadi orang yang istiqomah sampai ke mati lah qiyamul lail, itu keistimewaannya kata Rasulullah, mereka ila sa'idin wahidin, mereka akan dikumpulkan di tempat yang satu. Bayunadi munadin, pada waktu itu ada orang yang memanggil, aina alladziina yaquluna bi nu'adil maraji'i udkhulul jannata bighairi hisab. Mana mereka yang sering sholat malam, maka hendaklah masuk surga tanpa hisab. Ini keistimewaannya khusus kepada akhirat. Nah, ada pun sholat tahajud. Sholat tahajud itu kaffara sayyi'atihim, akan menghapus daripada kesalahan mereka atau tingkah laku buruk kita. Ada yang beramal tetapi tingkah buruknya tidak bisa berkurang. Ada amalan yang khusus untuk mengubah tingkah laku diri kita yang buruk menjadi baik, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat tatawu'i ba'da naum. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah apa juga pun ba'da naum, setelah bangun tidur. Walaupun tidurnya 1 menit, 2 menit atau 3 menit setelah sholat isya. Jadi ngantuk-ngantuk sedikit, habis sholat isya tidur dulu sebentar. Apapun sholat setelah itu di waktu bangun tidur, itu namanya sholat tahajud. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu akan merubah daripada akhlak buruk kita. Adapun qiyamul lail, itu manfaatnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya adalah orang itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga bighairi hisab, tidak dihisab Allah Taala. Nah, orang yang beriman lalu beramal soleh dan beriman kepada apa juga yang diturunkan kepada Muhammad, Allah akan menghapus kejahatan mereka, dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan akan memperbaiki daripada tingkah laku mereka. Dzalika bi anna alladziina kafaru tabaqul batila. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang kafir itu mengikuti yang batil, yang salah-salah. Wa anna alladziina amanu, sedangkan orang-orang beriman itu tabaqul haqqo min rabbihim, mengikuti kebenaran daripada Tuhannya. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, demikianlah Allah Ta'ala menjadikan bagi manusia itu contoh-contoh mereka. Fa'idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab, apabila kalian bertemu di medan perang dengan orang kafir, fadarbar riqab, hendaklah kalian pancung leher mereka. Hatta idza asfantumuhum, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, fasyuddul wasaq, tahan dari jadikan tawanan mereka tadi. Fa imma manam, bisa juga kata Allah kalian membebaskan mereka. Wa imma bid'ah, atau kalian minta tebusan. Hatta tada'al harbu awzaraha, sehingga berhenti peperangan tadi. Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan daripada Salamah bin Ubail, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Jadi kata Salamah bin Ubail, ini Aistul Khailah. Sekarang wahai Rasulullah, saya meletakkan kuda. Ini orang kafir bicara dengan Rasulullah. Sekarang wahai Rasulullah, saya meletakkan kuda. Sahabat Rasulullah berbadan mendatangi Rasulullah. Jadi kata sahabat tadi, Salam bin Ubail, wahai Rasulullah, sekarang ini kan habis sudah perang Badar dan selesai. Nah, sekarang saya letakkan kuda, saya letakkan senjata, dan saya letakkan semua peralatan perang. Kultu lakita, sekarang wahai Rasulullah, tidak ada perang, tidak
Rasulullah menjawab, al-ana ja'al qital. Sekarang inilah kata Rasul datang lagi peperangan. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa kata Rasulullah akan ada sampai hari kiamat. Akan ada segolongan manusia min ummati daripada umatku. Zahirina 'alan nas. Mereka mengajak kepada manusia untuk memerangi orang-orang yang menghinakan Islam. Jadi sampai hari kiamat ada segolongan umat Rasulullah, segolongan, entah itu partaikah ataukah kelompok manusia, ada segolongan kata Rasulullah yang mereka itu selalu memerangi daripada orang-orang yang menghinakan orang Islam. Akan ada. Yuzikullahu quluba aqwamihi wa yuqatiluhum. Di waktu orang golongan ini diadakan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, Allah taala mengadakan yang namanya musuh. Jadi untuk memahami daripada hadis ini, Allah taala kata Rasulullah sampai hari kiamat selalu mengadakan golongan-golongan yang menjaga Islam ini supaya jangan hilang. Lalu apakah Islam ini semakin maju? Tidak. Yuzigullahu qulubahum. Allah taala akan menutup hati-hati orang-orang di antara manusia yang menjadi musuh yang kelompok tadi. Yuzigullahu qulubahum wa yuqatilunahum. Kemudian kelompok tadi memerangi hati-hati orang-orang yang memerangi daripada Islam tadi. Wa yarzuquhumullahu minhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki daripada mereka hatta ya'ti wa'amrullah, sehingga sampai hari kiamat. Wa hum 'ala dzalika, yang kejadian perang demikian itu sampai hari kiamat kata Rasulullah. Ala, ketahuilah wahai Salamah bin Mubair, inna uqra daril mu'minin asyar. Sesungguhnya kekuasaan, artinya pimpinan perang seluruh dunia nantinya asyam, yaitu di negeri Syam. Jadi puncak akhir peperangan orang Islam kepada orang kafir itu nanti dipimpin oleh negeri Syam. Walau sya'allahu lan tasarrafu minhum. Seandainya Allah telah menghendaki, niscaya mereka akan dibinasakan Allah, tetapi Allah tidak mau membinasakan. Jadi yang menghina Islam itu sudah dijadikan Allah Ta'ala sampai hari kiamat pasti ada. Supaya orang-orang Islam ini ada kelompok-kelompoknya yang membela agama. Makanya di Palestina, ya lah, kenapa tidak pernah selesai Palestina? Karena itu sudah janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala akan ada orang yang menjaga agama ini. Walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'din, tetapi Allah Ta'ala menguji sebagian kalian dengan sebahagiannya. Walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum, dan orang-orang yang mati dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa tidak akan menyia-nyiakan mereka. Itulah orang-orang mati syahid di Palestina. Keistimewaan orang yang mati syahid di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyahidi 'indallahi sitta khisalin. Sesungguhnya orang yang syahid itu kata Rasulullah memiliki 6 keistimewaan. Orang mati syahid, yang pertama ayyughfira lahu fi awwali daf'atin min damhi. Yang pertama pada waktu tertetes darahnya ke tanah, mulai itu sudah semua dosanya diampuni Allah. Tak ditembak orang-orang Yahudi, orang-orang di Palestina. Satu tetes darah mereka yang jatuh ke tanah kata Rasulullah itu sudah menghapus semua dosa-dosa mereka. Wa yara ma'anahu minal jannah. Yang kedua, Allah Ta'ala akan memperlihatkan surga pada waktu mereka sakaratul maut. Makanya banyak yang tersenyum orang-orang Palestina yang
Yang ketiga, wa yuhillu khulatal iman. Allah Ta'ala meliputi tubuh mereka dengan liputan iman. Artinya di dalam kubur itu tidak ditanya mungkar dan nakir karena tubuhnya sudah beriman. Beda dengan kita, kenapa ditanya di kepala, kenapa ditanya di bahu sebelah kanan, bahu sebelah kiri kaki kita. Nah, yang menyelamatkan seseorang di dalam kubur itu di antaranya yang paling banyak adalah Al-Quran. Surah Al-Muluk dan semua ayat-ayat Al-Quran itu termasuk memberikan syafaat nanti di dalam kubur. Pada waktu orang itu mau dipukul oleh mungkar nakir, Quran tadi akan membelanya. Istimewanya. Wa yuzawwiju min huril ain, dia akan dikawinkan dengan bidadari. Wa yujawa min adabil qabri, dan dia akan diselamatkan daripada adab kubur. Wa ya'manu min al-fazail akbar, selamat daripada huru hara di hari kiamat. Wa yudawu ala ra'si tajal biqar, Allah Ta'ala akan meletakkan mahkota di atas kepalanya. Al-yaqutu minhu khairun minad dunya wa ma fiha, yang permata yakut itu yang di atas kepala orang-orang yang mati syahid tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwiju isnatayn wa sab'ina zawjatan min al-hurrin, dan Allah akan mengawinkan 72 bidadari surga. Wa yushfa'u bi sab'ina bi aqarib insanan min aqaribihi, yang terakhir orang yang mati syahid itu kata Rasulullah bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya yang ahli neraka. Paling tidak kita tidak bisa berperang, paling tidak kita mati syahid akhirat. Syahid akhirat apa di antaranya yaitu menuntut ilmu agama. Jadi mulai sekarang kita niatkan, aku mulai malam ini sampai akhir hayatku niatkan selalu menuntut ilmu agama. Itu mati syahid. Jadi amalan adalah amalan supaya mati syahid paling mudah apa? Yaitu niat menuntut ilmu agama. Itu ada di dalam kitab Maqalatul Ilmi wal Ulama yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Marfu Al-Makki Al-Bajari. Di sana jelas dipaparkan di antara keistimewaan orang yang menuntut ilmu agama itu orang itu akan mendapatkan mati syahid, syahid akhirat. Artinya aman dulu di kubur. Sayati wa yuslimu balahum wa yudkhilul jannata arrafaha lahum, dan Allah akan memasukkan mereka tadi ke dalam surga arrafaha lahum, yang pernah Allah tanamkan di waktu di dalam dunia. Waruya Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, idza khalasal mu'minuna minan nar, Rasulullah bersabda, apabila orang-orang beriman itu telah selesai dihapus di dalam api neraka, dihapus dosa-dosa hatinya, karena neraka itu khusus untuk membasuh dosa-dosa hati. Dosa-dosa hati, ini hadisnya ada. Nah, ada pun dosa-dosa zahir setelah keluar daripada api neraka. Idza khalasal mu'minuna minan nar usibu bi qitaratin bainal jannati wan nar. Apabila telah selesai orang beriman itu kata Rasulullah minan nar, keluar daripada api neraka. Kenapa masuk neraka? Karena dosa hati. Usibu mereka ditahan Allah Subhanahu wa taala bi qitaratin, jembatan bainal jannati wan nari, jembatan di antara surga dan neraka. Jadi ada dua jembatan nanti di hari kiamat. Yang pertama jembatan Shiratal Mustaqim untuk menuju surga, bila jatuh masuk ke dalam neraka. Nah, orang-orang yang pernah beriman kepada Allah di waktu dalam dunia, tetapi dosa hatinya banyak, dihapus dulu dalam neraka. Nah, setelah terhapus, dinaikkan lagi di jembatan yang satunya.
Yataqasuna madzalim kanat bainahum fid dunya. Nah, ini dalilnya bahwasanya lah dosa zahir itu dihapus kembali pada waktu keluar daripada api neraka. Yataqasuna madzalim, mereka saling mengkisos, kata Rasulullah, kanat lahum fid dunya, yang pernah terjadi kezaliman di waktu di dalam dunia. Pernah memukul orang, ini pembalasannya nanti setelah keluar daripada api neraka. Pernah membunuh orang, pembalasannya setelah keluar daripada api neraka. Lalu apa yang menjadi orang itu masuk neraka terlebih dahulu? Itu karena dosa hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Selamanya, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong sedikit pun seperti sayap nyamuk. Nah, sayap dosa sombong inilah yang dihapus ke dalam neraka. Setelah hapus, dinaikkan lagi di jembatan antara surga dengan neraka. Nah, lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kalian berhadapan-hadapan. Yang mana pernah menzalim? Ini mencuri kan? Pernah mencuri. Kisos dulu kata Allah. Kamu pernah memukul dia sampai matanya bengkak, sampai matanya lepas? Pernah? Balas, kata Allah Taala. Ini pembalasan di antara surga dan yataqasuna madzalimu kana bainahum fid dunya. Mereka saling mengkisos, kata Rasulullah, di jembatan tadi yang pernah terjadi di antara mereka di dalam dunia. Kisos. Kamu dahulu, jadi tidak ada pembicaraan lagi perkara-perkara hati, tidak ada lagi. Yang disidang pada waktu hari kiamat itu adalah perkara-perkara hati terlebih dahulu. Kamu dulu pernah gibah. Gibah itu adalah dosa hati, keluar daripada mulut. Gosip itu adalah dosa hati yang keluar melalui mulut. Ini yang dikisos dulu baru masuk ke neraka. Makanya ceritanya pernah yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia pernah menzalim kamu di waktu pada masa persidangan. Dia, wahai Allah Taala, dia pernah meruntuhkan kehormatan saya. Saya difitnah begini di sidang. Ini yang disidang perkara hati. Sidang. Kamu betulkah dalam fitnahnya? Betul, wahai Allah. Betul, wahai Allah Taala. Sekarang kata Allah Taala, ambil kamu kebaikannya, lemparkan keburukan kamu sama dia. Masuk ke neraka, diceritakan. Lalu dia sudah habis dosanya orang tadi, dinaikkan lagi. Kamu dulu pernah memukulnya. Di sana persidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ada Allah Subhanahu Wa Taala itu memaafkan. Nah, ada yang memaafkan pada perkara-perkara hati apabila orang itu banyak memaafkan manusia. Itu lagi keistimewaannya. Allah yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah mengadab orang yang dikehendakinya. Orang yang beramal soleh bisa diadab Allah, tergantung daripada hati. Allah Ta'ala bisa menyelamatkan orang yang maksiat sesuka Allah apabila Allah memandang kepada hatinya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada yang namanya hukum paksa bagi Allah. Ini ku ampuni berdasarkan hati dia bersih, sekalipun amalnya rusak. Ini tidak ku ampuni sekalipun amalnya baik, tetapi hatinya rusak. Nah, itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang-orang yang dikehendakinya. Allah memandang kemana yang dikehendaki Allah, memandang ke sini. Wa yu'adzibu man yasha, dan mengadab orang-orang yang dikehendakinya. Di mana Allah Taala memandang masih lagi, bukan amal. Hatta idza huddibu wa nuqu, sehingga apabila mereka sudah saling kisos, kata Rasulullah, wa nuqu, dan saling membersihkan dengan amal mereka, adzina lahum fi dukhulil jannah, Allah mengizinkan mereka baru masuk surga. Walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan
yang aku berada dalam genggamannya. Inna ahadahu bimanzilihi bil jannah ahda minhu bimanzilihi alladhi kana fid dunya. Sesungguhnya seseorang kalian bimanzilihi lebih kenal rumahnya bil jannati di dalam surga. Jadi setelah bersih kisos ini pernah mencuri, bilang dikisos Allah Ta'ala, ini pernah dipukul oleh temannya tadi, begitu. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya kalian yang sudah dikisos ini, bimanzilihi dengan tempatnya bil jannati di dalam surga itu lebih kenal ketimbang kalian kenal dengan rumah kalian di dalam dunia. Jadi setelah kisah saling mengisah kita tuh seakan-akan mengetahui sudah aku suka yang paling tinggi ada yang suka yang paling bawah, itu sudah diperkenalkan Allah Ta'ala dalam hati. Rumahku di situ itu sudah diperkenalkan. Lebih kenalnya kita ketimbang kita kenal dengan rumah kita di waktu dalam dunia, kata Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurukum wa yustabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jikalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Kita bersedekah niatnya apa? Menolong agama Allah. Insya Allah baik agama yang di dalam diri kita, agama orang-orang yang berada di dalam rumah kita akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah punya teman mantan preman, istrinya yang anggap aja di bar, tapi mendapat hidayah. Suaminya tadi ikut di tabligh 40 hari untuk memperbaiki diri dan mengajak manusia supaya takwa kepada Allah melalui melaksanakan syariat, sholat berjamaah 5 waktu, ikut pengajian, belajar hadis Rasulullah. Jadi kata beliau sendiri langsung kepada saya, awal mulanya istri saya itu pakai yang seksi, mantan di bar, kerja di bar. Setelah saya keluar daripada 40 hari di tabligh, kan belajar memperbaiki diri di tabligh itu bukan menghina orang di tabligh itu kan. Saya pun pernah ikut 40 hari dan saya memang terteliti, ternyata mereka ini adalah khusus untuk belajar memperbaiki diri melalui apa? Yang pertama mereka taklim, belajar, dan yang kedua mengajak manusia. Yang namanya mengajak, sekalipun kita tidak sempurna mengajar, tetapinya hikmah daripada kita mengajak tadi itu orang lain mendapatkan kebaikan, kita pun akan dapat menolong agama Allah. Nanti maka itu kan sasaran paling utama itu orang-orang yang tidak mau sholat di masjid, sasarannya. Yang kedua, yang preman-preman yang pemabuk, itu dapat dikendalikan mereka, bisa diajak mereka. Nah jadi setelah 40 hari katanya saya pulang ke rumah, terkejut saya mau mencari istri saya tidak ada. Yang ada pada waktu itu istri saya itu sudah bercadar katanya. Dikira saya siapa yang bercadar ini? Ternyata istrinya sendiri. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah istrinya tadi menjadi baik. Kenapa? Karena kita niat membantu agama Allah. Macam-macam jalan kita bantu agama Allah. Masjid, kita banyak bersedekah di masjid. Kita membantu orang-orang yang membantu agama Allah. Insya Allah agama kita dibantu Allah, agama yang di dalam rumah kita dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong agama kalian. Yang kedua, wa yustabbit aqdamakum. Allah akan menetapkan kaki-kaki kalian. Ini maksudnya adalah Allah Ta'ala akan memperkuat kaki kita di waktu jembatan Shiratal Mustaqim. Di dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man balagha sultanin hajatan, man la yastati'u iblaghaha, sabbatallahu qadamahu ala sirati yaumil qiyamah. Barang siapa yang mampu menyampaikan kepada penguasa hajat orang yang tidak mampu menyampaikannya, sabbatallahu qadamahu ala sirati yaumil qiyamah. Allah akan menguatkan kakinya di jembatan Shiratal Mustaqim di hari kiamat. Kita
misalnya ada teman, tolong bantu aku nah mau melapor ke kelurahan, melapor ke kecamatan, melapor begini. Kalau aku menyampaikan, takutnya aku disalahkan. Tapi ini perkara betul, karena sudah terjadi begini. Nah, kalau aku sampaikan nanti aku dimusuhi orang. Nah, berhubung sampean punya haibah, punya wibawa, tolong sampaikan. Nah, jadi kita pada waktu itu misalnya datang pejabat tadi sampaikan yang hak. Ini dari ini terzalimi. Nah, dijanjikan Rasulullah SAW orang yang mau membantu orang terzalimi kita laporkan ke penguasa. Kita pada waktu itu akan mendapatkan jaminan tidak akan jatuh pada waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amalannya. Nah, itu keistimewaan orang-orang yang sudah mempunyai dahi bahasa kita sebagai itu kalau sudah punya dahi enak. Artinya punya wibawa enak. Jadi bisa menyampaikan yang hak itu kepada penguasa. Tapi bila menyampaikan mereka penjara bisa. Walladzina kafaru fatahsalahum wa adalla a'malahum. Ada orang kafir Allah Ta'ala binasakan mereka wa adalla a'malahum dan Allah Ta'ala hapus semua kebaikan mereka. Dari jami'anhum karihu ma anzalallahu wa ahbata amalahum, karena mereka itu membenci apa-apa yang telah Allah Ta'ala turunkan, fa ahbata amalahum, kemudian Allah meruntuhkan amal mereka. Afalam yasiru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim damallahu lil kafirin 'adaban. Walladzina kafaru yatamatta'una, orang-orang kafir kata Allah, yatamatta'una, mereka bersenang-senang, wa yaquluna, dan mereka makan di dalam dunia, kama taqul an'am, sebagaimana makannya binatang, wan naru maswalahum, dan neraka itu tempat kembali mereka. Nah, Rasulullah SAW membahas masalah ayat ini. Orang-orang kafir itu banyak menikmati dunia, makannya itu seperti makan binatang. Sehingga saat Nabi SAW mengomentari ayat ini, kata Rasulullah SAW, al-mu'minuna ya'kulu fi mi'adin wahidin. Orang beriman itu selalu makan pada satu perut. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ain, sedangkan orang kafir itu makan seperti makan memiliki 7 perut. Artinya adalah habis makan ini sejam lagi ngambil ini, habis sejam ngambil ini ngambil lagi. Itu perbuatan orang kafir kata Rasulullah. Kan ada yang menganjurkan pula kalau kamu mah jangan terlambat makannya, sejam makan ini, sejam makan ini. Itu perbuatan orang kafir kata Rasulullah. Al-mu'minuna yaqulu fi mi'adin wahidin. Orang-orang beriman itu kata Rasulullah makan mereka itu pada satu perut saja. Bila sudah penuh dia kedua. Ini ada kosong sedikit makan lagi. Ada kosong sedikit makan lagi. Padahal obat mah itu adalah puasa. Masih banyak lagi obat-obat yang lain. Makan herbal macam-macam lah, bukan dengan cara kita 1 jam makan 1 jam makan. Itu perbuatan orang kafir. Wal kafiru ya'kuluna fi sab'ati am'ain, sedangkan orang kafir itu kata Rasulullah selalu makan fi sab'ati am'ain pada 7 perut. Artinya penuh di atas sini masih ada lagi 6, sambung lagi 2 jam makan. Baru 2 dari sini tinggal 5 makan lagi, sejam makan lagi. Itu perbuatan orang kafir. Itu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sulit. Sudah terbiasa misalnya ngomel-ngomel atau kan. Aku juga ngomel-ngomel niatnya supaya mah. Banyaknya orang dahulu lah. Rasulullah SAW bila tidak ada makanan puasa itu dia tidak bersahur. Adalah diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Nabi itu pernah
Rasulullah pikir orang kafir seperti itu, pikirannya makan terus, makan terus, makan terus. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum. Apakah kalian mengira jikalau kalian itu berpaling daripada Allah dan memutus daripada silaturahmi, an tufsidu fil ardi, kalian bisa an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum, merusak di muka bumi dengan berperang, wa taqatta'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahmi. Ulaika alladziina la'anahumullahu wa asammahum, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan Allah Ta'ala tutup telinga mereka, wa a'ma absarahum, dan membutakan mata hati mereka. Nah, ini dikomentari Rasulullah SAW masalah ayat ini. Apakah kalian mengira, wahai orang-orang munafik, jikalau kalian itu berpaling daripada sunnah Rasulullah, ajar mendengar tapi malas, nanti aja ya. Nah, itu kalimat nanti itu berpaling daripada ajaran Allah. Apakah kalian wahai orang munafik mengira jikalau kalian berpaling daripada ajaran Allah, antum situ fil ardi, kalian itu bisa merusak di muka bumi dan memutuskan kata-kata tali silaturahmi. Jadi ayat ini diterangkan oleh Rasulullah SAW. Al-arwahu jundun mujannadah, roh-roh orang dahulu itu, manusia itu seperti pasukan yang terlatih. Fama ta'arraba minha ittalaba, di alam roh itu, penampakan di alam roh yang sekarang ini kita berdiam pada, apabila seseorang itu saling kenal di alam roh, maka dia akan rukun di dalam dunia. Maka apabila orang itu tidak kenal di alam roh, maka di dalam dunia ini sering, kata Rasulullah, ingkar mengingkari, bantah membantah. Contoh, ini kita sudah jelas adalah orang ini tidak cocok dengan kita, kata Rasulullah, tidak cocok. Berarti di alam roh kita ini tidak saling kenal. Kita ini adalah ada si A, misalnya si A ini akhlaknya buruk, kita temani terus, tidak pernah mau baik, itu mending kita tinggalkan. Karena orang yang kenal di alam roh, kata Rasulullah, apabila mereka saling kenal, maka di dalam dunia mereka akan rukun. Tetapi apabila mereka itu di alam roh tidak saling kenal, maka di dalam dunia mereka akan bantah membantah. Sama halnya suami istri, apabila sampai puluhan tahun dipertahankan kejelekan istri tadi, sampai dipertahankan tidak pernah berubah, mending diceraikan. Berarti di alam roh kita ini tidak mengenal dan orang tadi tidak mengenal. Kenapa masih dipertahankan? Al-arwahu junudun mujannadah, roh-roh itu di waktu di alam roh, kata Rasulullah, junudun seperti pasukan mujannadah yang saling terlatih. Kita ini dianggap baik di alam roh itu sama seperti pasukan. Kelompok yang ahli surga satu kelompok sini, ahli neraka di sini. Nah, bila kita dikenal saling mengenal di alam roh, maka di dalam dunia kita rukun. Sekalipun nanti tidak rukun, tetapi Allah Ta'ala akan merukunkan kita. Bama ta'arraba minha ittalaba, apabila roh-roh tadi kenal di alam roh. Jadi bagi dua hal. Di dalam di alam roh adalah sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini, bagi Allah Ta'ala dua. Ada yang khusus ahli surga, ada khusus ahli neraka, ada. Ini rohnya berbeda, berkelompok menjadi dua. Bila kita mudah-mudahan ahli surga, saling kenal di dalam dunia, insya Allah selalu sampai kematian. Tetapi bila yang ahli surga inilah bertemu dengan ahli neraka, kan tidak saling kenal ya, karena beda kelompok ahli surga, kelompok ahli neraka ketemu dalam dunia. Maka itu kata Rasulullah, ikhtalafa, saling bantah membantah. Memang kita ada kewajiban untuk membantu orang tadi supaya mendapatkan diri, tetapi kalau
hikmah, di antara hikmah kalau orang yang akad nikah ini harus siap di waktu akad nikah dengan ini persaksian di dalam Allah. Nah, ini apakah terlaku dari sebelah sini kan sebelah sini kan orang akad nikah itu ada hikmahnya. Bila pada waktu akad nikah kita menikahi si A tadi karena hartanya, berarti yang menghalang-halangi kita supaya cocok dengan orang si A tadi itu yaitu harta tadi tidak akan akur, tidak akan rukun. Tetapi bila kita makanya habiskan dulu, aku mengawini ini bukan tujuh ini sampai kita tidak ada lagi beban. Siapa tahu ada yang terpaksa mengawini, berarti apapun beban pada waktu akad nikah itu akan selalu berlangsung sampai kita mati. Karena pada waktu kita kuterima menikahi ini, berarti itu perkenalan. Apakah kita perkenalan dengan yang sebelah sini sama sebelah sini, ataukah kita yang di sini berkenalan dengan sebelah sini? Bila ada beban pada waktu akad nikah tadi, maka beban yang kita pikirkan tadi itulah karena ini aku mengawini ini, maka itu akan berkelanjutan sampai kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati akad nikah. Buang semua beban. Makanya harus ikhlas kepada Allah Ta'ala pada waktu akad nikah tadi. Bila tidak ikhlas karena ada pikiran ini, maka pikiran itu tadi yang akan berkelanjutan sampai kita mati. Na'udzubillah. Jadi diperhatikan pada waktu akad nikah. Idza zaharul qawlu, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi baik penjelasan masalah Allah tadi. Idza zaharul qawlu, apabila nampak sudah katanya artinya tidak jelas buktinya. Satu, katanya kamu kata teman kamu sih istri kamu begini atau katanya satu, wa husnul amal, karena yang nyata tidak lagi nampak. Yang pertama kata orang sih tidak ada buktinya, cuma kata orang. Katanya sih begini. Nah, bila ada seperti itu kata Rasulullah, wa husnul amal. Yang kedua, karya nyata tidak nampak lagi di akhir zaman. Misalnya kita ini bertujuan supaya si ini supaya baik, ternyata tidak baik-baik, berarti tidak ada hasil karya kita. Wa talaqat al-sinatu, dan bertentangan lidah sama lidah dan saling benci-membenci. Nah, pada waktu itu kata Rasulullah, inda dzalika la'anahullah. Pada waktu katanya sih begini. Nah, kemudian hasil karya tidak ada. Hasil daripada amalan tadi tidak nampak. Kita beramal begini tidak nampak. Kemudian berbantah-bantahan lidah sama lidah berbantah-bantahan, hati saling membenci. Maka pada waktu itu Allah Ta'ala kata Rasulullah melaknat di antara dua orang tadi. Jadi artinya jangan dipertahankan lagi. Dia sudah tidak mempertahankan. Alhamdulillah. Kita seperti roh yang terlatih di alam roh. Bila yang kelompok sini mengenal kelompok sini dilahirkan dalam dunia, maka akan selalu bermusuhan. Bila kelompok di sini bertemu dalam dunia, maka akan rukun kata Rasulullah. Jadi kita lihat kehidupan bersama. Yang terakhir di antara manfaat orang yang membaca surah Muhammad ayat 8 dan 9, maka barang siapa yang membacanya lalu ditiupkan ke air, maka orang yang meminumnya akan patuh dan tunduk kepada kita. Kita ada punya anak nakal, kita punya anak misalnya tidak menurut sama kita, baca surah Muhammad tiupkan ke air, minumkan. Wa quwwatullahi min kulli da'in, dan sebagai obat dari segala penyakit. Nah, itu surah Muhammad manfaatnya. Dan mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, dosa jadi kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, memberikan petunjuk kepada kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil